Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan semua yang nonton video ini hari selalu dilancarkan kerjaannya, usahanya, dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Nah, menjelang berbuka puasa, channel ini menghadirkan sebuah berita dari Taiwan sana, dan pasti ini mengenai sebuah kasus kawan kita atau PRT asal Indonesia yang sempat geger di sosmed, baik itu Facebook, kemudian YouTube, dan juga TikTok. Nah, kita akan membahasnya, dan sekali lagi saya tegaskan, tujuan ini bukan untuk menghakimi mbaknya. Ini adalah sebagai bentuk pelajaran ya, untuk kawan-kawan kedepannya tuh harus bagaimana dengan keadaan status Anda yang kerja di negara orang, baik itu Hong Kong ataupun Taiwan ataupun Malaysia ataupun Singapura. Usahakan untuk memiliki majikan atau kerja secara legal. Jangan pernah mencoba kerja secara ilegal di negara orang. Apalagi pekerjaan yang Anda lakukan ini beresiko tinggi kepada keselamatan Anda. Jadi tolong disimak videonya, karena ini adalah pembelajaran yang sangat penting buat kawan-kawan semuanya dan saya pribadi. Dan ini adalah berita yang bakal kita bahas, yaitu seorang PRT yang meninggal di apartemennya atau kos-kosannya dalam keadaan tidak memakai baju. Bagaimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. 4 bulan kerja di karaoke daerah Taiwan sana. PRT asal Indonesia ini ditemukan tewas di tempat kos-kosannya. Kawan-kawan semuanya, nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di negara Hong Kong, di negara manapun, kebanyakan kalau kerjanya di tempat karaoke, ini tidak hanya kerja bersih-bersih tempat karaoke saja, pasti ada jasa plus-plusnya. Ini kebanyakan ya. Dan begitu juga mungkin mbaknya yang berinisial NH ini juga plus-plus ya, artinya mbaknya juga jualan apem, yaitu menurut berita yang saya baca ya. Nah, Mbak NH ini umurnya 29 tahun dan ia berasal dari Subang sana ya, bekerja ke negara Taiwan, namun ia OS ya. Kita nggak tahu kenapa kok ia sampai memilih OS. Namun kalau kita belajar di negara Hong Kong, kawan-kawan banyak banget yang memilih OS itu, kebanyakan karena terpaksa ketika ia harus menghadapi majikan yang nggak baik, majikan yang cerewet. Kemudian dia ini mencoba mencari majikan baru, namun tetap gagal dan ia tidak pengen pulang, maka ia akan tinggal di negara lain ya, memilih tinggal di negara lain dan kerja apapun itu untuk menghasilkan uang, kemudian ia pulang ke Indonesia, ke kampung halaman. Kan banyak banget dan itu. Nah, sedangkan kita nggak tahu kenapa mbaknya itu memilih OS. Karena di negara Taiwan, kalau 3 hari tidak dapat majikan, ya setahu saya 3 hari tidak dapat majikan itu sudah bisa dikatakan OS. Beda kalau negara Hong Kong, ketika Anda diputus kontrak, ketika Anda diinterminate dan tidak dapat majikan selama 14 hari, maka Anda kalau tidak keluar dari Hong Kong, maka Anda dianggap OS di negara Hong Kong ya. Itu bedanya Hong Kong sama Taiwan. Oke, kita kembali lagi sama mbaknya tadi. Nah, Mbak NH ini menerima pelanggan, ada yang bilang tanggal 14 April hari Jumat jam 9 menerima pelanggan, kemudian jam 10 ya sudah selesai. Ini terlihat di CCTV bahwa pelanggan tersebut jam 10 ini sudah keluar dari tempat kediaman mbaknya atau kos-kosan mbaknya, yang dimana di daerah distrik Sanchong New Taipei sana. Nah, si mbaknya ini 1 jam melayani si
pelanggannya, dan konon katanya ini dibayar 2.800 NT atau sebesar 1.300.000-an. Mohon koreksi kalau hitungan ini salah nggih. Nah, kemudian si pelanggan ini keluar jam 10 tanggal 14 April 2023. Kemudian karena tidak ada respon, dipanggil telepon oleh mucikari atau bos mbaknya ini ya pada tanggal 15 April 2023 jam 1.30-an. Akhirnya mbaknya ini digedor pintu kos-kosannya, kemudian didapati mbaknya ini sudah tiada dalam keadaan nggak memakai baju. Kan seperti itu kan ceritanya. Nah, kali ini kita akan membahas ada beberapa versi yang harus kawan-kawan ketahui, dan nanti di akhir kita bakal membahas tentang bagaimana sih kita sebagai peminat sosial media tentang kasus seperti ini, apalagi teman satu seperjuangan. Nah, hal seperti ini wajib kita pelajarin, nggak usah membuli ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama mbaknya ya. Ada versi yang dimana pertama yang mengetahui pertama kali adalah si pemilik apartemen atau Pak Kos, yang dimana ia ini sebenarnya mau meminta uang tagihan listrik, namun setelah digedor-gedor tidak dibukakan. Akhirnya dia memaksakan masuk karena ia memiliki kunci cadangan, dan di situ ia melihat mbaknya ini sudah keadaan tengkurap, dan kemudian dia langsung menelpon polisi Taiwan sana. Ini versi yang oke. Sedangkan versi kedua ini dari temen yang dimana satu kos-kosan namun sebelah dari Mbak NH tadi. Nah, teman ini ditelepon sama si bosnya atau mucikari, ya, yang dimana si mucikari ini sudah telepon berkali-kali sama si Mbak N. Namun karena Mbak N ini ditelepon berkali-kali nggak bisa karena memang ada pelanggan yang mencari Mbak N, lalu si mucikari ini langsung telepon sama si teman, nah panggil aja B ya, teman B ini, dan menanyakan kenapa NH kok ditelepon nggak diangkat, coba kamu periksa. Akhirnya Mbak B ini langsung menggedor pintu si Mbak NH, dan si Mbak NH ini tidak ada jawaban atau respon dari dalam. Nah, karena tidak ada respon, langsung si Mbak B ini telepon sama mucikari kalau tidak ada respon. Nah, kemudian si mucikari itu tentu langsung ngomong ya, pasti langsung ngomong sama pemilik kos-kosan untuk membuka secara paksa. Nah, sama si kos-kosan ini dibuka secara paksa, dan di situ terlihatlah Mbak NH ini dalam keadaan tengkurap, dan kemudian mereka langsung memanggil polisi, dan terlihat ketika dibalikan ini tangannya masih menggegam, Mbak, menggegam. Dan ada yang bilang lagi bahwa bagian mata ini ada yang tercongkol. Saya tidak tahu apakah benar apa enggaknya, tapi informasi dari berbagai orang itu seperti yang saya katakan bahwa ada mata yang tercongkol. Benar apa enggaknya nanti kita buktikan jika ada informasi ke depannya ya. Semoga kasus seperti ini tidak ditutup-tutupi oleh pemerintah sana ya, semoga aja. Oke. Dari dua versi, kira-kira mana kawan-kawan yang mendekati kebenaran? Nanti kawan-kawan silahkan di komentar di bawah video channel ini. Oke, kawan-kawan, banyak kawan-kawan kita, saudara kita di perantauan melakukan hal seperti itu. Ini karena keterpaksaan di dimana ketika mereka kerja di negara orang, pengen mencari uang, kemudian nggak dapat majikan, pengen ngebet punya uang, kemudian pulang, akhirnya mereka memilih OS, dan ketika OS mereka tuh tidak memiliki uang untuk bekalnya tinggal di luar. Akhirnya itu kerja serabutan.
banyak sekali di negara ini kawan-kawan kita. Satu, ikut jaringan money laundry, kemudian penipuan SIM card kayak kemarin, ikut menipu secara online, kemudian melakukan perampokan, ini juga ada ya. Nah, kita tidak tahu apa sih motif dari mbaknya melakukan OS dan bahkan kerja di karaoke ya, entah itu karena ia banyak beban hidup, kemudian ia ini mau mencari pekerjaan namun kerjaannya seperti itu aja. Kemudian dulu dia pernah diputus kontrak oleh majikan karena majikan jahat ya. Kemudian dia cari majikan lagi nggak dapat. Kemudian juga dia pengen mencari uang namun adanya uang halal, uang haram. Jadi ia melakukan hal tersebut karena keterpaksaan ya. Yaitu kebutuhan hidup di negara orang yang banyak dan ia tidak bisa mencukupinya. Ya, kita nggak tahu apa motifnya ya. Sekali lagi, channel ini tidak akan membuli mbaknya, tapi kita menjadikan ini adalah pelajaran ya. Oke, jadi saya pribadi menghimbau kepada kawan-kawan semuanya, jangan melakukan OS di negara orang. Karena ketika Anda OS ada apa-apa, Anda sendiri yang repot. Ketika Anda OS berarti majikan tidak memiliki hak, atau orang Hongkong, pemerintah Hongkong tidak memiliki hak untuk membantu Anda di dalam kepulangan Anda. Begitu juga KJRI ataupun KDEI atau KJRI ya. Jadi ketika mereka memulangkan, ini harus membutuhkan proses yang lama juga ya. Jadi tidak sama dengan orang yang memiliki majikan atau kerja secara legal ya. Jadi tolong kawan-kawan semuanya untuk dipikirkan secara masak, secara jernih untuk melakukan OS di negara orang ataupun kerja secara ilegal di negara orang seperti itu. Konon yang saya baca di TikTok bahwa ada dari pihak perwakilan atau KDI ini meminta uang 400 juta untuk kepulangan si mbaknya. Nggak tahu bener apa enggaknya ya. Jadi sekali lagi kita masih menunggu informasi selanjutnya dari berita-berita di Taiwan sana ya. Dan ada yang bilang gini, apakah benar kedua belah ini adalah kedua orang pelanggan sama si penjual ini cekcok keduanya? Kita juga tidak tahu. Nah, ketika cekcok ini bisa saja terjadi perlawanan ya. Ini dilihat barang-barang di dalam kamar ini berantakan. Namun tidak ada luka apapun yang berada di tubuh si Mbak NH ini. Apakah dia diracuni? Sekali lagi kita belum tahu karena belum ada otopsi, dan ketika sudah ada otopsi pasti nanti bakal digelar perkara ya. Jadi kita masih nunggu informasi selanjutnya. Dan sekali lagi kawan-kawan semuanya untuk tidak mengikuti jejak. Kalau Anda tidak memiliki majikan, tidak memiliki uang untuk kerja di negara orang, pulang itu lebih baik lagi ya. Karena ketika Anda pulang itu resiko kejahatan kepada Anda ini bisa terkontrol. Kalau Anda kerja di negara orang lain, nggak punya majikan, OS, nah siapa yang akan melindungi Anda? Jadi saya mohon buat kawan-kawan, gak hanya PMI di Taiwan ataupun PMI di negara Hong Kong, dimanapun itu tetap tolong pulang kalau Anda tidak kerja secara legal di negara orang, karena ini membahayakan bagi keselamatan Anda. Intinya itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.